Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berehat sejenak dari pelaksanaan sholat isya yang disambung dengan sholat tarawih. Sebelum kita sholat witir, marilah kita sedikit murni untuk memberdayakan akal kita. Tadi setelah imam dengan khusyuknya membacakan kisah dari Siti Maryam, yang bagaimana ketika di zaman beliau dan jauh di belakang setelah zaman-zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah dengan begitu mudahnya menampakkan kekuasaannya di dalam kehidupan, terutama kehidupan orang-orang yang terpilih. Bagaimana jenengan semua bisa membayangkan seorang perempuan tanpa nikah, tanpa disentuh lelaki, tiba-tiba mengandung. Mungkin bagi kita di zaman ini mungkin sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil itu terjadi. Tapi itulah kekuasaan Allah. Dzalika min amba'il ghaib, itulah pesan dari alam keghaiban yang sangat nyata sebenarnya. Apakah kita meragukan hal-hal yang gaib? Itu menjadi pertanyaan. Ketika kita sekarang di hari yang ketiga ini menjalankan ibadah puasa dan malam ini sudah masuk hari yang keempat, pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan kepada diri kita semua. Apakah saya dan jenengan ketika puasa itu merasakan kerjanya Allah terhadap puasa kita? Apakah kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan tidak merasakan kewujudan Allah di dalam proses kita ibadah puasa? Ini menjadi satu titik temu. Ini kita, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mas-mas. Mari kita coba flashback terhadap proses kita puasa. Kalau kita puasa sampai tidak merasakan kehadiran Allah di dalam proses kita puasa, ada yang salah. Dan kita semua, karena ini tidak ada yang berstatus nabi, semua adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa dipastikan ketika kita puasa pasti merasakan, loh, saya ini sudah niat, makan sahur saya sudah cukup, ya kok masih terasa lapar, kok haus. Pasti di antara kita pernah merasakan puasa yang sedemikian. Ini mumpung baru kita 3 hari berpuasa. Semoga habis ini kita puasa sampai selesai tidak merasakan hal yang demikian. Mungkin kita bertanya-tanya, sahur sudah cukup, tapi ya kenapa? Padahal juga tidak bergerak banyak, kok masih merasa lapar dan dahaga. Dan ini ternyata tersirat di dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti jangan bisa buka di Bulughul Maram di penjelasannya. Ternyata puasa yang diterima oleh Allah, puasa yang meskipun andaikan saya dan jenengan ditakdir nggih, ndak sahur, itu tetap tidak merasa lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disaksikan oleh para sahabat ketika menyaksikan Nabi Muhammad SAW puasa.
terutama puasa wisol. Ya, karena beliau ditanya, Nabi, kami ini terheran-heran. Engkau seringkali kami persaksikan kalau nggak punya makanannya puasa. Sedangkan kami ketika mau puasa benar-benar memastikan cukup sahur. Maka Nabi menjawab, fa innallaha yud'imuni wa yuskini bil ma'arif. Ya. Kalau Allah yang sebenarnya telah memberikan aku makan dan minum, tapi makan minumnya bukan berupa makanan minuman yang sebagaimana kita ketahui, karena yang diberikan adalah ma'arif, ma'rifah, pengetahuan, kesadaran bahwasanya ketika Allah sudah berkuasa menyatakan, menjamin ketika kita memang niat betul puasa karena Allah, maka Allah lah yang memberikan makan dan minuman. Tetapi kalau aqdul qalbi bin niyah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau ketika kita puasa tidak sanggup lagi mengikat hati kita dengan niatan kita puasa, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Allah, kalau bahasa kasarnya mungkin sudah nggak ngurus kita itu mau nahan lapar, mau nahan minum, kata Allah sudah nggak saya urus. Sehingga kita akhirnya merasa lapar dan dahaga padahal ya tidak ngapa-ngapain. Mungkin kerjanya duduk saja, tapi kok perut keroncongan. Karena memang niatnya sudah terputus. Sholat 5 waktu. Setiap sholat mungkin 5 menit. Kita menjaga niat mulai takbir sampai salam. 5 menit mudah. Tetapi menjaga niat mulai setelah kita berhenti sahur ataupun mau sahur, sampailah nanti iftar, berapa lama? 14 jam. Kalau niat kita inhalat niyatu, kata Ibnu Hajar, kalau niatnya terlepas, paling tidak karena 3 hal: ar-rafath, al-fusuq, wal ghibah. Dari segala sesuatu yang bersifat kotor, keji, dan paling mudah kita itu mempergunjing, membicarakan hal yang buruk dari orang lain. Kalau kita tidak mampu menahan 3 hal ini, maka inhalat niyatuhu, terlepas niatnya, dan otomatis Allah Subhanahu wa taala sudah tidak, bahasa orang Gresik, ngereken kita lagi. Sudah tidak memberikan makan minum kita lagi. Sehingga akhirnya otomatis kita merasa lapar dan dahaga, padahal sahurnya sudah cukup. Karena memang ketika kita puasa dan niat kita sudah benar, ikhlasuhu lillahi ta'ala, ibtigha'u wajhih wa mardatuhu bil amal. Niat kita, susunannya sudah tepat. Kita serahkan proses puasa itu mutlak kepada Allah dalam rangka mencari keridhoannya, dan kita juga rela menerima hakikat puasa, menahan lapar dan dahaga, menahan segala hawa nafsu mulai sahur sampai iftar. Dan kalau itu kita jaga, maka Allah yang akan memberikan makan minum kita. Mungkin kita tidak sadar Allah melakukan kegiatan, melakukan proses memberikan kita makan minum. Dan ternyata meskipun di zaman kita ini banyak mukasyafah yang tidak berlaku, banyak kejadian yang kita itu tidak sadar sebenarnya Allah itu wujud. Berbeda dengan zaman para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ternyata sudah terbuktikan proses yang namanya proses autofagi. Ternyata kalau puasa kita itu niatnya utuh,
tidak rusak. Kenapa kita tidak lapar dan tidak haus? Sebagaimana puasanya jenengan ini dalam 3 hari ini. Dan semoga kita sampai tuntas 30 hari. Karena Allah memerintahkan sel-sel yang ada pada tubuh kita itu beroperasi. Itu memakan sisa-sisa makanan yang ada pada tubuh kita. Dan bahkan telah dibuktikan oleh sains, ya, sel-sel jahat yang seharusnya menggerogoti tubuh kita itu bisa sembuh karena apa? Dimakan oleh sel-sel yang diaktifkan oleh Allah hanya melalui proses puasa. Dan ini sudah terbukti secara sains. Sehingga paling tidak kita yang berikhtiar untuk menjaga niat kita tadi dengan benar. Kok dalam prosesnya kita itu tidak lapar, tidak haus, berarti proses itu sedang berlangsung. Tetapi kalau kita merusak puasa kita dengan perkataan kotor, perbuatan yang keji, menggunjing ghibah, yang mana langsung otomatis kita merasa lapar, berarti puasa kita sudah kita rusakkan dengan sendirinya. Padahal puasa adalah proses di mana Allah membersihkan, menservis tubuh kita utuh di dalam khusus bulan Ramadan ini. Yang itu sudah dibuktikan secara sains ternyata memberikan dampak kesehatan yang begitu dahsyat kalau kita mengerti proses yang sesungguhnya. Semoga puasa kita di hari yang keempat sampai hari 30 adalah puasa yang sebenar-benar puasa dimaksudkan oleh Allah. Dan kita rela melaksanakannya dengan benar. Kita menjaga tidak hanya dari makan minum, tetapi juga segala hal yang bersifat non fisik, yang itu dimulai dari hati kita. Maka akdun niyah harus kita jaga. Akdul qalbi bin niyah tetap harus kita jaga mulai dari awal sampai puasa itu tuntas. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan itulah memberi dampak baik bagi kita di dunia maupun kelak di akhirat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.